Oke, jadi kalau terkait dengan skizofrenia sendiri, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu skizofrenia itu sebenarnya sama seperti kalau tadi Philip sempat ngomong tuh orang gila biasanya gitu yang suka secara umum gitu ya. Jadi orang skizofrenia itu mereka mengalami yang namanya halusinasi, terus gangguan delusi juga. Jadi dia memiliki keyakinan yang salah dan mungkin itu juga akhirnya berdampak kepada kondisi sehari-hari. Jadi kalau teman-teman yang mungkin suka lihat di jalan-jalan kayak gitu ya, nah mungkin itu contoh skizofrenia. Selamat malam, selamat kembali lagi datang bersama dengan kita di Horbeng TV, horor bareng Timothy dan Philip. Tapi ini masih cadangan ya. Oh, bakal direkrut? Nggak tahu juga. Kayak karena banyak banget komentar buat psikolog satu ini. Ya, jadi sebenarnya kembali ke Horbeng TV bersama saya Philip dan teman saya Timothy yang lagi di Bandung. Mungkin nanti hari besok sih aku berangkat ke Bandung. Nanti sama-sama mengeluarkan suatu cerita horor lagi. Oke. Nah, untuk yang Horbeng TV ini kita mau tentang How Our Brainstorming lagi, yang dimana How Our Brainstorming itu mengenai komentar-komentar yang video yang kemarin part 1 ya. Oke. Nah, Emang ada berapa part? ada part 3. Oh, ada 3 part. Sorry, ada 3 part. Banyak ya? Ada 3 part. Kemudian karena orang banyak yang mungkin lagi ada banyak gangguan ya, ODGJ ya. Orang kan bahasa harus kan ODGJ kan, orang dengan gangguan jiwa, nggak bisa orang gila lagi kan. Sorry, maksudnya gitu kan, nggak bisa gitu. Nah, kita mungkin lihat dari sisi mana nih? Ini ada pertanyaan nih tentang skizofrenia itu bisa disembuhkan nggak sih Kak? Gitu ya. Bisa disembuhkan nggak nih? Ini langsung. nih. Langsung aja. Kita karena waktunya sangat mepet kan. Oke, gimana? Oke, jadi kalau terkait dengan skizofrenia sendiri, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu skizofrenia itu sebenarnya sama seperti kalau tadi Philip sempat ngomong tuh orang gila biasanya gitu yang suka secara umum gitu ya. Jadi orang skizofrenia itu mereka mengalami yang namanya halusinasi, terus gangguan delusi juga. Jadi dia memiliki keyakinan yang salah dan mungkin itu juga akhirnya berdampak kepada kondisi sehari-hari. Jadi kalau teman-teman yang mungkin suka lihat di jalan-jalan kayak gitu ya, nah mungkin itu contoh skizofrenia. Terus kalau pertanyaannya apakah bisa disembuhkan atau tidak, pada dasarnya skizofrenia itu kan merupakan gangguan psikotik ya teman-teman. Jadi memang ini akan sangat tergantung sekali sama obat gitu. Jadi memang perlu penanganan nggak cuma psikolog tapi psikiater juga, terutama sih psikiater justru karena penanganan obatnya sangat harus rutin lah segala macam. Jadi kalau ditanya kamera sini ini kemarin kamera jelek banget. Jadi kalau saya ditanya apakah bisa sembuh atau enggak, jawabannya bisa tapi bukan yang 100% pulih. Oke. Gitu. Jadi lebih ke mencegah kekambuhannya, kemudian agar orang-orang ODGJ gitu ya, secara tadi Philip sempat bilang ODGJ itu mereka bisa beradaptasi di lingkungan. Gitu. Jadi dengan adanya obat yang rutin, kemudian dari support system seperti keluarga dan lain-lain itu bisa sangat membantu untuk mencegah kekambuhan. Gitu. Walaupun nggak bisa disembuhkan ya? Jadi bilangnya bukan sembuh tapi lebih ke dia bisa beradaptasi, dia bisa berperilaku seperti orang-orang yang non ODGJ. Ya intinya sih tidak bisa disembuhkan, tidak bisa pulih 100%. Jadi kalau misalnya 100% biasanya orang normal, kalau ODGJ udah kena ODGJ bisa cuma jadi hilang 90% aja gitu ya. Iya, tapi benar-benar tergantung dari tadi obat itu sangat penting banget sama dukungan dari orang sekitar gitu. Jadi benar-benar sebisa mungkin ketika orang yang ODGJ kan kadang ketika pakai obat tuh ada perasaan nggak nyaman. Atau misalnya lama-lama kadang kayaknya udah baikan deh. Nah itu yang perlu hati-hati. Jadi kalau emang dari psikiaternya belum suruh untuk stop, baiknya memang dikonsumsi terus tuh gitu, sehingga harapannya tadi kekambuhannya jadi tidak terlalu mencegah si kekambuhannya tersebut terjadi kayak gitu.
bisa referensi filmnya itu ada apa ya? Film apa sih? Beautiful Mind. Beautiful Mind. Nanti bisa dibuat nanti Pak Timo di sini ya. Beautiful Mind itu bagus banget sih filmnya tuh. Iya. Jadi kalau misalnya orang yang sempat skizofrenia, tiba-tiba balik lagi dia, cuman bayangannya itu ya. Akhirnya dia langsung kayak nggak bisa membedakan mana yang nyata dan enggak. Nah, itu itu. sebenarnya. Ya benar, dan ketika kalau nonton filmnya di akhir kan dia masih maksudnya masih ngeliat oh ini ada teman halusinasi saya. Halusinasi ya. Nah, cuman dia bisa membedain oh ini yang cuman halusinasi itu enggak. Nah, mungkin kayak gitu nanti kalau teman-teman atau ada orang yang mengalami ODGJ, mereka tuh halusinasi delusi mungkin masih ada, cuman mereka bisa bedain oh ini yang nggak nyata, ini yang nyata, kayak gitu sih. Harusnya bisa dibedain nanti pada akhirnya. Iya, jadi benar-benar tadi obat, keluarga, dukungan yang lainnya itu, dan perawatan yang rutin sih. Oke. Nah, tadi pertanyaan juga nih Kak, untuk yang Apa coba? tadi ada biar ini soalnya backlight banget. Apa tadi kan ada pertanyaan kalau misalnya di pandemi ini kenapa sih orang tuh jadi banyak yang stres gitu? Ini kayak part 1 sih kemarin. Iya. Oke. Singkat aja. Ya pada dasarnya ini bukan situasi yang umum, situasi yang berubah sehingga manusia itu butuh perubahan, kemampuan untuk beradaptasi terhadap situasi ini sih. Makanya proses perubahan itu atau proses adaptasi itulah mempengaruhi kondisi mental. Stres, cemas, depresi, loneliness, mood, gangguan mood dan lain sebagainya gitu sih. Jadi lebih ke bagaimana cara kita beradaptasi pada situasi ini gitu sih. Jadi tergantung kita kan, orang biasanya kan mungkin udah terbiasa kita dengan hidup normal yang dulu sebelum pandemi ya. Tiba-tiba ada sesuatu hal berbeda jadi Kaget ya. Culture shock bahasa itunya. Benar gak sih? Oke, benar ya. Boleh lah. Orang psikologi S1. Terima kasih Bu Funfun. Terima kasih Pak Paulus. Oke. Nah, baru kita tuh ada tadi biasanya tuh pertanyaan, bukan biasanya sih. Pertanyaan lagi tadi ada di sini tapi nggak bisa, nanti bisa kita tampilkan tentang ini autis. Nah, sebenarnya autis itu bawaan atau enggak sebenarnya? Kalau tidak salah bawaan. Dari nature ya? Jadi benar-benar ada faktor apa sih namanya? Biologis ya. Biologis. Faktor biologis yang berpengaruh cukup kuat. Jadi memang biasanya karena saya ambilnya klinis dewasa, sehingga kalau untuk penanganan autis dan lain-lain itu memang banyaknya di klinis anak sih di dalamnya gitu. Tapi setahu saya itu memang bawaan. Oke. Jadi memang biasa dideteksinya memang dari kecil sih. Kelihatan langsung dari kecil ya. Misalkan dia ada bakat fokus banget, terus kemudian nggak menghiraukan yang lain, kita panggil nggak ngerespon segala macam, ya itu mungkin beberapa sih. Cuman saya nggak bisa terlalu banyak menyampaikan karena saya pribadi nggak mendalami itu sih. Oke. Gitu. Disclaimerin. Betul. Oke, psikolog itu gitu ya. Jadi mereka tuh harus biasanya kalau misalnya paham sesuatu itu emang paham, kalau misalnya enggak dia langsung to the point ya. Daripada mengedukasi yang salah kan. Iya. Kok aku sih sering mengedukasi. Penting edukasi. Coba itu sih. Jadi kalau psikologi itu ada klinis anak, ada klinis dewasa. Iya. Jadi kalau yang dewasa yang nanganinnya kasus dewasa, klinis anak yang nanganin kasus anak. Nah kalau saya itu klinis dewasa sehingga nggak mempelajari lebih dalam terkait tadi autisme. Autisme lebih banyaknya mungkin kalau Philip bisa ngajak teman-teman yang pakar dari klinis anak bisa lebih kasih edukasi terkait itu sih. Gitu. Oke. Nah kemudian Kak, nih ada pertanyaan ini juga sih. Bukan biasanya lagi sih, kenapa sih? Biasanya sih. Oke, pertanyaannya adalah tahu nggak ini apa namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Nah kita belajar juga kan di semester 1 ya, semester 1 di S1 ya. Nah apa namanya Obsessive Compulsive Disorder ini biasanya kenapa sih? Dan apa sih sebenarnya ciri-cirinya? Oke. Kita uji kemampuan psikolog ini. Hai anak-anak UI, ini ada psikolog dari lulusan Anda. Jangan dibawa. Saya Maranatha. Oke, sip. Apa tadi? OCD itu Obsessive Compulsive Disorder. Ya. Bukan OCD-nya Deddy Corbuzier ya? Bukan itu. Itu diet ya. Oke. Coki Pardede. Maksudnya sorry. Tadi apa sih pertanyaannya?
obsesif kompulsif disorder itu kenapa? gimana sih Oh, sebenarnya? Ciri-cirinya seperti apa? sama ini penyebabnya. Penyebabnya. Sebenarnya kalau psikologi itu atau kondisi mental itu memang ada dua faktor sih, nature dan nurture. Jadi dari Perkembangan. ya dari apa namanya? Dari biologis, Ya. tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi nggak satu, biasanya kondisi psikologi itu nggak satu faktor sih. Misalkan karena dia sering dimarahin mama jadi dia kayak gitu. Nah, tapi banyak faktor lain. Nah, sehingga kalau termasuk OCD juga sih. OCD itu mungkin pola asuh berpengaruh, kemudian bagaimana dia di lingkungan berpengaruh, tapi secara garis besar kita nggak bisa terlalu pasti sih penyebab awalnya apa gitu. Tapi kalau ciri-cirinya itu dia tuh punya istilahnya obsesi dan kompulsi gitu bahasanya. Obsesi itu dia benar-benar kepikirannya itu aja. Terus satu lagi obsesi kompulsi itu harus dilakuin. Jadi kalau misalkan dia ingatnya jam 4 harus mandi, ya berarti harus mandi kayak gitu. Atau misalkan biasanya apa lagi ya? Obsesi itu bisa terkait kebersihan, bisa terkait waktu gitu atau rutinitas kayak gitu sih. Jadi contohnya misalkan banyak orang yang kalau udah warna tuh harus biru terus baru merah terus berapa gitu. Cuman ini contoh yang ini ya, yang perlu didiagnosa, perlu dianamnesa lagi, belum tentu itu OCD. Cuma salah satu cirinya itu dia tuh sifatnya biasanya rigid atau kaku. Biasanya kalau misalkan megang-megang pintu mungkin ya. Ya, teman-teman harus bersihin. Dibersihin lagi atau diulang-ulang. Aku sih dulu kayaknya pernah sih, Kak. Nah, itu kenapa kira-kira? Basicnya sih kecemasan sih itu. Oke, makin buruk dan makin baiknya benar-benar tergantung personal sih ini. Tergantung personal dan tergantung bagaimana lingkungan sekitar dia, apakah menjadi itu sesuatu yang mendukung atau sesuatu yang justru sumber masalah. Itu sih. Jadi kalau ditanya mungkin kalau tadi terkait faktor kebersihan, secara asumsi saya seharusnya menambah, karena kan orang jadi mau, misalkan yang tadinya malas cuci tangan jadi lebih aware, yang tadinya mungkin pulang belum tentu langsung mandi gitu kan, karena tujuannya adalah menghindari COVID-nya gitu ya. Sehingga kalau untuk kebersihan seharusnya orang jadi lebih aware sih gitu. Tapi juga mereka bisa istilahnya apa ya tadi, ulang banget. Enggak, langsung lanjut. Enggak bisa dia. Padimu enggak bisa dia. Lanjut. Jadi kan maksudnya di ODGJ kenapa? Ini kocak masih. Enggak, pokoknya tadi ulang terus ODGJ enggak bisa disembuhkan yang penting.